Selamat datang kembali di Ruang Sehat. Apa kabar semuanya hari ini? Saya sangat senang Anda semua bisa meluangkan waktu untuk menonton video ini. Tahukah Anda bahwa hampir 50% pria berusia di atas 50 tahun mengalami masalah prostat? Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa kondisi ini ternyata memiliki kaitan erat dengan kesehatan ginjal mereka. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa sering buang air kecil di malam hari bisa menjadi pertanda masalah yang lebih serius dari yang dibayangkan? Hubungan antara prostat dan ginjal bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan seperti dua sahabat karib yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam sistem kemih kita. Ketika prostat mengalami pembesaran atau peradangan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada kandung kemih, tetapi juga dapat merambat hingga ke ginjal, organ vital yang bertugas menyaring darah dan membuang racun dari tubuh. Bayangkan jika saluran air di rumah Anda mengalami penyumbatan, air tidak bisa mengalir dengan lancar, tekanan meningkat, dan akhirnya seluruh sistem perpipaan ikut terganggu. Begitu pula yang terjadi dalam tubuh kita ketika prostat bermasalah. Aliran urin terhambat, tekanan di kandung kemih meningkat, dan pada akhirnya ginjal harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi penting ini. Untuk memahami hubungan antara prostat dan ginjal, kita perlu mengenal terlebih dahulu anatomi sistem kemih pria. Prostat adalah kelenjar berukuran sebesar buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Ginjal, di sisi lain, adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang merah yang terletak di kedua sisi tulang belakang. Bertugas menyaring darah dan memproduksi urin. Ketika prostat mengalami pembesaran yang dalam dunia medis disebut benign prostatic hyperplasia atau BPH, kelenjar ini akan menekan uretra dan mengganggu aliran urin. Kondisi ini sangat umum terjadi pada pria di atas 40 tahun dan prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% pria berusia di atas 70 tahun mengalami BPH dalam berbagai tingkat keparahan. Gangguan aliran urin akibat pembesaran prostat menciptakan efek domino yang mempengaruhi seluruh sistem kemih. Kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk mendorong urin melewati uretra yang menyempit. Seiring waktu, otot kandung kemih menjadi lebih tebal dan kurang fleksibel, kondisi yang dikenal sebagai hipertrofi otot detrusor. Kandung kemih yang tidak bisa mengosongkan diri sepenuhnya menciptakan kondisi yang disebut retensi urin. Retensi urin kronis memiliki dampak langsung pada kesehatan ginjal. Ketika urin tidak dapat keluar sepenuhnya dari kandung kemih, tekanan balik atau back pressure terbentuk dan merambat naik melalui ureter menuju ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai hidronefrosis, yaitu pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin. Hidronefrosis yang berkepanjangan dapat merusak jaringan ginjal secara permanen dan menurunkan fungsi ginjal secara signifikan. Selain masalah mekanis, pembesaran prostat juga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Urin yang tertahan dalam kandung kemih menjadi media yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Infeksi yang tidak ditangani dengan tepat dapat naik ke ginjal dan menyebabkan pyelonefritis, infeksi ginjal yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Gejala yang perlu diwaspadai mencakup kesulitan memulai buang air kecil, aliran urin yang lemah atau terputus-putus, perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil, dan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Gejala-gejala ini tidak boleh diabaikan, karena dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah kerusakan ginjal permanen. Pemeriksaan yang biasa dilakukan meliputi tes darah untuk mengukur kadar PSA atau prostate specific antigen, pemeriksaan colok dubur untuk menilai ukuran dan konsistensi prostat, serta tes fungsi ginjal untuk memantau kesehatan ginjal. Ultrasonografi atau USG dapat membantu menilai ukuran prostat dan kondisi ginjal secara lebih detail. Penanganan masalah prostat untuk melindungi kesehatan ginjal dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Terapi obat-obatan seperti alpha blocker
dapat membantu mengendurkan otot prostat dan leher kandung kemih, memudahkan aliran urin. Inhibitor 5-alpha redox dapat mengurangi ukuran prostat dengan menghambat hormon yang menyebabkan pembesaran prostat. Perubahan gaya hidup memiliki peran penting dalam mengelola kesehatan prostat dan ginjal. Mengurangi konsumsi kafein dan alkohol, terutama di malam hari, dapat mengurangi frekuensi buang air kecil nokturnal. Teknik pengosongan kandung kemih ganda, yaitu buang air kecil, tunggu beberapa detik, kemudian coba lagi, dapat membantu mengosongkan kandung kemih lebih sempurna. Olahraga teratur memiliki manfaat ganda untuk kesehatan prostat dan ginjal. Aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area panggul, mengurangi peradangan, dan memperkuat otot-otot dasar panggul. Latihan Kegel atau latihan otot dasar panggul dapat membantu meningkatkan kontrol kandung kemih dan mengurangi gejala pembesaran prostat. Nutrisi yang tepat juga berperan penting dalam menjaga kesehatan prostat dan ginjal. Makanan kaya antioksidan seperti tomat yang mengandung likopen, brokoli yang kaya akan sulforafan, dan teh hijau yang mengandung katekin dapat membantu melindungi sel-sel prostat dari kerusakan. Omega 3 yang terdapat dalam ikan salmon, sarden, dan kacang-kacangan memiliki efek antiinflamasi yang bermanfaat untuk kesehatan prostat. Hidrasi yang adekuat sangat penting untuk kesehatan ginjal, namun perlu diatur dengan bijak pada pria dengan masalah prostat. Minum air yang cukup membantu mencegah infeksi saluran kemih dan pembentukan batu ginjal. Namun sebaiknya mengurangi asupan cairan beberapa jam sebelum tidur untuk mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Stres kronis dapat memperburuk gejala prostat melalui peningkatan ketegangan otot panggul. Teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam dapat membantu mengendurkan otot-otot panggul dan mengurangi gejala. Tidur yang berkualitas juga penting, karena selama tidur tubuh memproduksi hormon yang membantu mengatur fungsi prostat. Suplementasi dengan bahan alami seperti sawo palmetto, paijim, dan beta-sitosterol telah menunjukkan manfaat dalam beberapa penelitian untuk mengurangi gejala pembesaran prostat. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Pemantauan rutin sangat penting bagi pria di atas 40 tahun. Pemeriksaan tahunan dapat mendeteksi perubahan pada prostat sejak dini dan mencegah komplikasi serius pada ginjal. Tes sederhana seperti mengukur kecepatan aliran urin atau uroplometri dapat memberikan informasi berharga tentang fungsi saluran kemih. Komplikasi serius yang dapat terjadi jika masalah prostat tidak ditangani meliputi retensi urin akut yang memerlukan kateterisasi darurat, infeksi ginjal berulang yang dapat menyebabkan sepsis, dan penurunan fungsi ginjal progresif yang berujung pada gagal ginjal. Komplikasi-komplikasi ini dapat dicegah dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat. Teknologi modern juga menawarkan berbagai pilihan pengobatan minimal invasif untuk masalah prostat. Terapi gelombang air atau water vapor terapi, ablasi dengan gelombang radio, dan terapi laser dapat mengurangi ukuran prostat dengan risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan operasi konvensional. Dukungan keluarga dan edukasi yang tepat sangat penting dalam mengelola kondisi ini. Keluarga perlu memahami bahwa masalah prostat bukanlah hal yang memalukan dan memerlukan perhatian medis yang serius. Komunikasi terbuka dengan pasangan dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pola makan Mediterania yang kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan minyak zaitun dapat mengurangi risiko pembesaran prostat dan melindungi kesehatan ginjal. Diet ini juga membantu mengontrol berat badan, faktor yang berperan dalam kesehatan prostat. Menghindari faktor risiko seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan sangat penting. Nikotin dapat memperburuk gejala prostat dengan meningkatkan kontraksi otot kandung kemih. Sementara alkohol dapat mengiritasi kandung kemih dan meningkatkan produksi urin. Hubungan antara kesehatan prostat dan ginjal menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan sistem kemih. Memahami keterkaitan ini membantu kita menyadari bahwa masalah yang tampak sederhana pada prostat dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesehatan ginjal. Kunci utama dalam menjaga kesehatan prostat dan ginjal
adalah deteksi dini, perubahan gaya hidup yang sehat, dan penanganan yang tepat waktu. Jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala-gejala yang telah dibahas dalam video ini. Ingatlah bahwa usia bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan. Justru, seiring bertambahnya usia, perhatian terhadap kesehatan harus semakin ditingkatkan. Perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengatur pola minum, berolahraga teratur, mengolah stres, dan mengonsumsi makanan bergizi, dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Konsistensi dalam menjalani gaya hidup sehat lebih penting daripada perubahan drastis yang sulit dipertahankan. Jika video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan like. Subscribe channel Ruang Sehat untuk mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin memerlukan informasi penting ini. Berikan komentar di bawah tentang pengalaman Anda atau pertanyaan yang ingin dibahas di video selanjutnya. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan prostat dan ginjal agar kita dapat menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik di usia senja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kesehatan.